Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bisnis, kembali lagi bersama saya Andi dari Akana. Kita masih di channel Akana mengenai sistem sobat Akana. Sekarang kebetulan kita sedang berada di sebuah CV Mutiara. Itu tempat di mana Anda di Bogor apabila menginginkan sebuah furnitur yang berkualitas, harga terjangkau, datang ke sini. Dan kali ini saya tidak sendiri. Tidak dengan ownernya saja, tapi saya didampingi oleh sahabat saya dengan Cuk. Nah, kebetulan beliau apabila ketemu Akana di jalan pasti bertemu dengan dia. Oke, kita akan langsung aja ke inti permasalahan. Kita akan ketemu dengan ownernya, Mbak Desi ya, Mbak ya. Ya. Mbak Desi itu bisa memperkenalkan diri dulu. Mungkin Mbak Desi dari mana dan bagaimana? Perkenalkan, saya Desi, pemilik CV Mutiara. CV Mutiara ya Mbak namanya? Ya. CV Mutiara ini kalau orang pengen cari di mana? Patokannya lah. Pertigaan apa nih saya lihat ya? Pertigaan. Pertigaan apa sih ini? Kalau di sini Cimanggu, pertigaan Gang Masjid ya. Oh, Gang Masjid. Oh, oke. Sebenarnya kalau orang Bogor yang sering ke Jalan Baru, daerah Cimanggu pasti tahu lah. Ini ada di pertigaannya. Itu kan kelihatan furnitur dari bawah ya Mbak ya. Furnitur lah, ini tempatnya Mbak Desi. Oh iya, Mbak Desi sudah berapa lama dengan bisnis ini? Oh, kalau berapa lama? Kalau saya sih baru 2 tahun ya kerja langsung. Ya. Awalnya mertua aku udah dari tahun 73. Oh, berarti sebenarnya udah lama banget ya? Tahun 73. Terus suami di tahun 90-an ya. Mulainya dari tahun 90-an dan sekarang dengan Mbak ya. Ini udah generasi keberapa Mbak? Generasi, kalau generasi sih baru kedua kali ya. Kedua dari setelah 37 tahun itu ya? 7 tahun 73. 73. Oh, 73. 1973. Berarti sudah berapa tahun nih? Ayo lo. 40-an lebih ya. Itu ya. Cukup lama juga ya. Ya. Terus gimana Mbak memasarkan produknya itu? Seperti apa? Apakah melalui online kah atau misalnya rekomendasi dari mana gitu? Biasanya sih dari mulut ke mulut ya. Jadi yang belanja ke sini terus tetangganya pada ikut juga gitu. Gitu. Sejauh ini enak bisnis begini Mbak? Alhamdulillah. Kayak passion udah jadi passion Mbak belum di sini sebagai misalnya furnitur ini udah jadi passion Mbak sendiri? Buat present gitu. Jadi mau nggak mau lah ya langsung. Oh iya. Terjun langsung ya. Terjun langsung. Jadi pertamanya saya cuma ibu rumah tangga biasa. Oh, ibu rumah tangga. Sekarang ibu pebisnis. Ini produksi sendiri Mbak? Iya. Dan itu Mbak ada labelnya apa tidak atau gimana? Iya, nggak pakai label. Oh, nggak pakai label. Kan biasanya sekarang yang itu ya. Kalau kita beli di Custom biasanya suka ada. Apa custom suka ada ditempelin gitu ya. Namanya. Apakah ingin nge-branding seperti itu apa gimana? Kedepannya Nah, gitu. untuk kedepannya sih Kedepannya pengen seperti itu juga gitu. Karena kan satu produk salah satu dilihat kan bisa brandingnya gitu kan. Kemudian ini CV Mutiara ini kira-kira perkembangannya, kita lihat perkembangan bisnis di Bogor mengenai furnitur bagaimana Mbak? Apalagi sekarang COVID ya Mbak ya, dengan zaman COVID seperti ini, perkembangannya bagaimana? alhamdulillah dalam masa covid itu biasa aja. Oh biasa aja ya? Untuk yang kerja juga nggak kena libur, nggak kena PHK. Oh gitu ya, pemesanan ada terus? Ini CV Mutiara ini kita datang sebagai konsumen, kita datang langsung membeli atau ada juga beli banyak gitu? Banyaknya tuh custom ya, Custom. Oh, jadi mereka pengen seperti apa gitu? sesuai ukuran ruangan. Sesuai ukuran ruangan. Oh, Dulu sih. misalkan kamar set didesain dulu. Oh, oh, Desain set oh gitu. Jadi plus desain juga. Oh, proses berapa lama biasanya kalau di sana? Biasanya 2 minggu. 2 mingguan. Gimana cukup gitu ya? Mingguan ya. Ini produk Mbak itu sebetulnya udah sampai ke luar negeri nggak sih? Atau hanya skupnya di lokal aja? Lokal aja ya. Lokal aja. Paling jauh area mana? Bandung, daerah Bandung, terus Jabodetabek aja.
Jabodetabek ya. Jabodetabek. Dan dominan itu pelanggan itu order ya, bukan beli di tempat ya, rata-rata custom. Iya. Gitu. Selama ini banyak tadi Mbak bilang pribadi ya, untuk misalkan instansi pemerintahan atau misalkan swasta, misalnya untuk Sekolah-sekolah, ya, meja-meja sekolah kayak gitu. interior kantor seperti itu, ada nggak? Iya, malah banyaknya itu. Banyaknya itu. Dari awal juga sekolahan adanya. Sekolahan namanya. Sekolah, terus instansi pemerintah kayak kantor. Berarti ada kursi kantor juga ya? Kantor-kantor dinas, dan Jakarta juga sih. Jakarta juga. Wow. Oke ini kayaknya, dan kalau dilihat dari tracknya sih dari tahunnya kan udah lama ya. Berarti sudah Cukup teruji. teruji. Nah, Terbang. saya bertanya, mungkin Mbak pernah dapat cerita dari orang tua ataupun bagaimana nih hal yang paling sulit dialami oleh bisnis seperti furnitur itu apa? Dari sisi kendala Sisi kendala atau yang mungkin bahan atau yang paling sulit itu apa? Untuk saat ini sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bikin sulit gitu ya. Jadi kalau untuk bahan memang kadang-kadang terkendala, kita harus inden Oh. kayak HPL gitu, inden 3 hari kalau yang ada chat juga gitu. Terus kadang-kadang yang kerja juga kan ya nggak masuk kerja, Iya. otomatis Oh. pekerjaannya juga jadi lambat. Dan udah berapa, kalau boleh tahu berapa karyawan di sini Mbak? di sini tuh dulunya ada 17. Dulunya? Sekarang? 17 sekarang dibagi Oh dibagi tuh ada antara divisi lain, tapi masih di sini. masih di sini. Oke. Ada biasanya ada yang apa namanya pemesanan. Ini kan pemesanan berarti custom ya. Kita bisa datang ke Mbak, terus kemudian datang untuk lihat ruangan saya pas tidak gitu kan, seperti itu. Tapi Mbak juga memberikan yang sudah ready juga nggak? Membuat yang sudah ready untuk, oh ini ada nih, silakan beli langsung take away gitu. Ada nggak? Untuk pertama ya kita kasih gambaran dulu yang ready. Oh yang ready. Oke. Berarti berarti Mbak yang awal kita bantu kepada konsumen untuk langsung ke yang ready dulu. Terus itu baru. Terus nanti mereka pilih finishingnya kan. Oh iya, finishing HPL gitu ya. HPL, mengalami. Oh, iya. Berarti barang-barang yang di sini ini hanya percontohan aja atau memang diperjualbelikan juga? Diperjualbelikan juga Display untuk diperjualbelikan juga. Kalau boleh tahu nih, kira-kira range-nya harga di sini berapa? Apa custom juga? Untuk paling murah ini ya apa namanya? Tadi yang meja kecil-kecil gitu, meja lesehan 150. Oh segitu. Kalau misalkan buat furniture kayak begini Ini 2,7. 2,7an. Oh. Dengan bahan premium. Premium. Maksudnya premium itu apa deh? Yang ini yang apa namanya yang Kualitasnya paling bagus. iya. Awet apa gimana? Awetnya dibilang Dari kalau dari busah kan ini apa namanya? Kalau di sofa kan busanya yang ini ya yang ada kempes. oh iya benar. Ini juga silikon. Oh iya sih. Oke. Mbak selama ini berarti tadi sudah berapa tahun tadi? 40 tahun. 40 tahunan. Sudah memakai sistem belum, Mbak? Belum. Boleh tahu kenapa? Kan sebenarnya sistem, kalau kita lihat sistem manajemen, sistem apa kan udah lama udah ada nih ya. Kenapa belum pakai, Pak? Kalau boleh tahu. Ya kita berjalan ini aja ya. Nggak terlalu mikirin sistem ya. Kalau takutnya tuh saya di awal tuh pakai sistem. Nah, ini apa namanya harus ngegaji orang juga ya. Oh, untuk adminnya. Untuk adminnya. Oh, begitu. Jadi sementara ini semua Mbak yang turun ya, kecuali produksi ya. Kalau untuk administrasi, keuangan dan semacamnya Mbak yang pegang ya. Tapi ingin nggak ada sistem di bisnis Mbak ini?
ingin coba ya gimana ininya apa namanya cara Oh ya. Penggunaannya. Apa flow memakai sistem seperti apa kayak gitu ya. Menurut Mbak penting nggak sih untuk sebuah bisnis itu memakai sistem? sebenarnya sih penting juga. Penting ya? Untuk- Alasannya kenapa? untuk pembukuan, terus untuk kita tahu per bulan itu kita dapat berapa untungnya gitu kan. Oh iya. Itu kan kalau saya kan di sini kan banyaknya custom ya. Hmm. Jadi per hari gitu dong, berapa minggu baru beres, baru kan dibayar yang 50% itu. Dari DP awal terus nanti setelah selesai baru itu dibayar seperti itu. Oke. Lagi Dip? Mau nanya nih Mbak, Mbak memiliki cabang nggak? Atau hanya di sini aja? Untuk cabang saat ini nggak ada, tapi kadang suka supply. Sudah supply. Supply. Ingin nggak punya cabang? Ingin sih, cuman dipikir-pikir lagi takut nggak kepegang. Ucup, pegang? Ada usaha apa Mbak selain ini? Atau memang akan buat rencana apa? Pengen buka usaha apa gitu selain daripada mebel ini? Ya. Ada rencana sih buat ini apa namanya toko kue. Oh, toko kue. Itu produksi sendiri atau memang Enggak. produk dari pabrik yang sudah jadi atau gimana? Baru Oh sendiri. gitu. Jenisnya apa ya? Kue kering atau kue basah? Kue kering yang ini kilo. Oh snack gitu ya? Oh. Dari furnitur ke kue. Lucu juga. Iya. Jadi sisi wanitanya kan. Oh, sisi wanitanya ada ya. Tapi jangan salah loh, Bos. Apa namanya? Furnitur itu banyak sisi wanitanya loh. Karena kalau di rumah saya istri saya yang mengajak Iya. furnitur. Kadang yang suka gusar geser di rumah tuh. Iya, iya. Bagian belanja. Oke, tapi sejauh ini Mbak masih menganggap bahwa sebuah sistem itu sangat penting untuk bisnis ya. Kalau ada sistem yang masuk ke bisnis Mbak ini, spesialis untuk furniture ini, kira-kira sistem yang seperti apa yang pengen? Mbak pengen enaknya di mana? Karena satu hal untuk sebuah produk software ataupun IT itu kan sebuah problem solving sebenarnya. IT ada di dunia ini salah satunya untuk memecahkan masalah. Orang bisa, meskipun ada yang kecewa misalkan gara-gara ada mesin ini beberapa di-cut seperti itu kan, banyak seperti ini. Dan salah satunya kan memecahkan masalah, begitu dengan sistem. Nah, kalau Mbak di sini, kalau ada sistem, pinginnya seperti apa? Sistem itu seperti apa? Mbak pengen mengetahui apa? Pengen mudahnya di mana gitu kan? Atau Cara pembukuannya bagaimana? Pembukuannya kayak mudah, secara otomatis sudah ketahuan aktiva pasifa neracanya gitu, ataupun seperti apa? Yang Mbak inginkan seperti apa? Ingin punya sistem yang untuk mengetahui stok bahan baku, terus penjualannya satu bulan tuh udah penjual berapa ini, Oh, terus untuk ini apa namanya untuk mengetahui rugi dan untuk ruginya berarti ya pemasukan pengeluaran yang bisa ketahuan gitu ya Mbak. Yang rata-rata mungkin situ ya Cip ya. Rata-rata mungkin semua bisnis juga rata-rata menginginkan sistem seperti itu ya. Iya. Kadang pelaku usaha itu ada hubungannya dengan supplier. Mereka tidak selalu membayar itu dengan cash, tapi dengan tempo. Umpamanya dia beli bahan baku berapa banyak, tapi tidak langsung dibayar. Ya. Bisa ditempo, umpamanya temponya itu bisa nanti ya dalam 2 minggu itu 2 kali bayar, misalnya kayak gitu. Seperti itu ya Mbak. Atau seminggu kemudian misalnya, atau hanya DP aja, seminggu kemudiannya nanti dibayar cash. selesai barang dikirim. Gitu kan, biasanya kan kayak gitu. Nah itu Ucup tahu sekali dengan furnitur ya. ya kan saya pengalaman di retail Pak. Oh, ketahuan. Oke, this is the last but not least. Kalau misalkan, oh ya satu lagi, Mbak pengen, Mbak memasarkan produksi furnitur ini di mana? Medianya, maksudnya medianya itu apakah offline biasa orang harus datang ke sini? Apa ada media sosial atau punya website atau bagaimana? Instagram ada, Facebook ada, banyak sih dari
Dari WA. Itu dari Instagram ya? WA-nya itu nomor beberapa ada. Instagram, terus kebanyakan dari mulut ke mulut gitu. Oh. Jadi tetangganya sering Mempromosikan ya, mempromosikan. Oke, seperti tadi Mbak Desi pernah bilang kan tadi, ya kan? Apa namanya, dari mulut ke mulut banyak nih untuk bisnisnya. Oke, kalau ada IG-nya, kira-kira IG-nya apa nih? Supaya sobat-sobat bisnis akanan nih bisa lihat nih untuk furniture di Bogor di mana gitu kan. IG-nya apa? untuk Instagram, IG-nya Mutiara Furniture Bogor, Mutiara Furniture Bogor. Facebooknya ada apa? Facebooknya Mutiara Furniture. Mutiara Furniture. Oke, berarti kita tarik kesimpulan bahwa sistem penting untuk bisnis menurut Mbak ya. Nah, sobat bisnis, sistem penting untuk Anda. Ya kan? Ya, Cuk? Betul. Setuju? Betul. Oh, mungkin Mbak bisa memberikan kesimpulan karena kan Mbak cukup lama juga ya menggeluti bidang usaha ini sampai Benar, 40 tahun kan ya. Benar. Mungkin ada yang bisa diberikan kepada para penonton tips trik menjaga usaha itu agar stabil dan tetap berjalan sampai 40 tahun itu. Ya, setuju. Seperti apa sih? Apalagi COVID tidak berpengaruh nih ya. Ya, gitu. Pertama ya kita harus ini ya, kualitas harus bagus, jaga kualitas. Terus pada saat COVID kemarin saya ini apa coba tawar-tawarin lagi lewat WA gitu kan, apa namanya nanya Yang dulu udah pernah. yang udah pernah pesen itu di ini lagi WA tawarin. Berarti selalu menjaga hubungan baik dengan customer ya. Berarti memang mereka tidak hanya membeli satu kali, tapi beberapa kali ya. Cuman dengan bagaimana agar mereka tuh terus menjadi pelanggan kita tuh dengan cara menjaga hubungan baik itu ya. Nah itu berarti hubungan baik itu sangat penting dalam berbisnis. Cukup ya. Oke teman-teman bisnis, terima kasih udah bersama kami di Sahabat Akana. Nanti masih banyak lagi bisnis-bisnis yang lain. Tapi pada dasarnya, dasar dan intinya itu bahwa sistem itu penting untuk Anda. Jadi jangan lupa untuk sekarang kita harus menggunakan sistem. Sistem terlepas sistem apapun itu, sistem Anda menginginkan sistem seperti apa, sistem tetap harus dipakai untuk bisnis Anda agar Anda tidak kecolongan intinya. Betul Cup ya? Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ciao.